Selamat datang kami ucapkan kepada bapak-bapak dari instansi Kabupaten Kuantan Sengingi yang telah hadir bersama kita. Terima kasih kepada Bapak Gusmir Indra yang telah menyampaikan beberapa kata sambutan. Mudah-mudahan apa yang beliau akan sampaikan itu merupakan harapan kita bersama. Pak Marwan bisa memperjuangkan nanti di tingkat DPRD Provinsi. Baiklah, untuk cara selanjutnya itu acara inti. Ini langsung merangkum kepada tanya jawab nanti, yaitu acara inti serap aspirasi dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat, langsung dipimpin oleh Bapak Haji Marwan Yohanes, Esos MIKOM. Kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loju jalur dari rengat, kaladek jalur ular lidi, jawek salam kurang semangat, ambo ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsumsi lah tiba Pak Kades. Masih yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para alim, para ulama yang sempat hadir pada hari ini. Yang kita hormati Bapak Kepala Dinas Perkebunan Pertanian Kabupaten Kuantan Sengingi, Bapak Insinyur Emerson, tokoh Kuantan Tengah, tokoh Kuansing, putra kelahiran seberang Talu, putra kebanggaan kita. Tepuk tangan untuk beliau. Terima kasih kehadirannya Pak Kadis. Hadir juga Pak Isrijal. Ini Pak Isrijal ini selalu ditugaskan oleh Pak Kadis mendampingi saya ketika menyerahkan bantuan dari provinsi untuk masyarakat pertanian kita yang ada di Kabupaten Kuantan Sengingi. Makasih Pak Isrijal hadir. Yang saya hormati, kita banggakan Bapak Gusmir Indra alias Indrako, juga merupakan putra kebanggaan kita, kelahiran Taluk Kuantan, punya minimarket yang bisa kita banggakan, yang sekarang menjadi anggota DPRD Kuantan Sengingi. Alhamdulillah Partai Gerindra ini telah mengantarkan 2 putra terbaik Kuantan Tengah untuk menjadi anggota DPRD Kuantan Sengingi. Periode pertama kemarin kita mengantarkan Pak Alhamrah. Nah, periode sekarang Pak Gusmir Indra. Nah, besok kami nggak tahu, karena Pak Gusmir Indra katanya mau maju calon bupati. Yang saya hormati kaum ibu, tokoh perempuan, tokoh pemuda, semua kita yang hadir pada kesempatan ini, kecil tak saya sebut nama, besar tak saya sebut gelar, semua yang hadir yang saya hormati. Bapak Ibu sekalian, pertama dan utama sekali tentu kita menyampaikan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena izin limpahan rahmat curah nikmatnya siang menjelang sore ini kita diberikan kesempatan untuk bersilaturahim. Duribat alaihi muzillati ainama tukipu ilah hablum minallah wa hablum minan nas. Akan ditimpakan kehinaan itu kepada manusia dimanapun mereka berada, kecuali yang membangun hubungan secara vertikal dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dan menjalin tali kasih secara horizontal dengan sesama manusia. Alhamdulillah, mudah-mudahan kegiatan kita sore ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Lati ibu nasi Pak. Ulunnya semangat Pak Ale. Salawat bering salam kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apabila disebut namaku, kata Nabi, maka berselawatlah, Allahumma shalli ala wa ala ali. Tapi sepaya ya. Bapak Ibu sekalian, nanti di akhir saya menyampaikan acara reses ini, saya akan memberi satu pertanyaan yang bisa menjawab dengan benar, hadiahnya Rp500.000. Kalau salah, uang saya selamat. Mohon disimak. Layo B apa artinya reses ge? Hah? Layo B apa? Apa? Menjemput aspirasi masyarakat. Kalau pakai hadiah, mau beko hadiahnya. Di akhir nanti akan diberi pertanyaan. Ya. Tadi disampaikan reses itu menjemput aspirasi masyarakat. Aspirasi tentang apa? Tentang kebutuhan pembangunan di desa yang bersangkutan sesuai dengan kewenangan. Kalau nanti kewenangannya kabupaten, atau ada Pak Emerson, ada Pak Gusmir Indra, ada Pak Yusrijar. Kalau kewenangannya provinsi, itu yang akan bawa ke provinsi. Kalau kewenangannya pusat, itu harus disampaikan bisa melalui balai yang ada di Medan Pak Kadis ya, atau melalui langsung ke kementerian. Nah, pada hari kini namo ambo Marwan Yohanes laju leda. Ambo anak kaumpe dari 10 orang bersaudara. Ya dulu nak ada lampu, nak ada TV lah. Balik bapak lahirlah kami kan. Iya tak? Lampu ndak ada, TV ndak ada. Balik bapak sembahyang pergi ke rumah, lahirlah kami kan. Kalau kini lampu torang, hiburan banyak, tengah malam lamangan tu adalah alat lah untuk mengaturnya, iya kan? Jadi tanya lah banyak, jadi itu mah banyak ya. Ambo anak kaumpe, alhamdulillah ambo yang paling gagah. Nggak percaya apa? Nah, itulah. Yang pertama, abang ambo semampai, semeter ndak sampai. Otong Lennon namanya. Ya. Bapak ambo ke berkawan dengan Pak siapa ke? Pak Husin, Menteri Husin. Kok anaknya nak? Iya. Ini tukang pasang spanduk mau dulu mah. Di Benai. Nah, nomor 2 Darwin Yohanes, dulu sama dengan Pak Emerson, kepala dinas di kabupaten, kini lah pensiun. Nomor 3 Semekot, yang tadi semampai semeter nak sampai. Ikon nomor 3 Semekot, semeter kotor. Nah, potang ku nebongi dia mau. Maghrib nelpon minta antar ke dokter. Ngapo? Tensi tinggi. Berapa tensi? 180 kan bongak dah. Nyonya nak sampai semeter, masa tensi 180 putar-putar darah dia teh. Nah itu nomor 3
semekot lah pensiun dari pegawai negeri. Ambo nomor rompe. Ambo gagah ambo dari semampai dengan semekot ya. Itu berani ambo paling gagah di keluarga. Tapi dibandingkan orang seorang tolu, lain juga nampak ya. Nomor 5 itu guru SMA Benai. Nomor 6 pegawai di Pemko Batam. Nomor 7 ibu rumah tangga di Benai. Nomor 8 pegawai di Bapeda Kuansing. Jadi Bapedanya gini Pak, Afnita Dinas Perikanan di keuangan ya. Nah, itu adalah bagian duit ya di Amur po. Nah, nomor 9 baru pindah jadi pegawai di Provinsi Riau. Dulunya pegawai di Pemko Batam. Di Abang Ledo anggota dewan tak pindah, alhamdulillah lah pindah Pak Emerson. Itu guno ya. Nah, nomor 10 guru SD di Benai. Nah, itu kami 10 orang. 10 Surang tidak apa-apa deh. Oh ya, kita alhamdulillah 10 orang segalo. Nah, itu perkenalan ambo. Adiko kita reses. Tadilah diuraikan reses itu adalah salah satu tugas dari DPRD untuk menjemput aspirasi ke daerah pemilihannya. Bukan reses adalah mengumpulkan orang sebanyak mungkin dengan mengundang randai atau organ. Tidak begitulah. Itu penting. Tapi yang jauh lebih penting adalah sampaikan aspirasi kebutuhan desa ibu. Reses kok kembalikan dari kampanye. Apa reses? Kebalikan dari kampanye. Dulu seluruh calon datang ke tempat awak, baik melalui panggung maupun ke rumah awak, tolong pilih ambo. Kalau ambo terpilih, ambo akan bangun iko, aku akan perjuangkan iko. Kalau kampanye itu calon anggota dewan minta didengarkan. Mano nanti terpilih jadi anggota dewan dari sekian banyak calon nyoba lihat mendengarkan. Jadi kalau kini kok ambo ingin mendengarkan, tapi sekedar perkenalan, sekedar tahu apa itu reses, ambo jolaikan. Jadi tujuan reses itu mendengarkan aspirasi masyarakat tentang kebutuhan untuk pembangunannya di wilayah tersebut. Kami kalau diibarat bahasa awaknya sebagai pengolan. Lihat tentu pengolan dan tolak Pak Emerson. Apa pengolan penjulu galah kok tiba ke sawis apa nama? Egre. Ya nak? Kami sebagai pengolan, kami sebagai galah, kami sebagai egre. Seluruh anggota DPRD mulai kabupaten sampai ke tingkat pusat itu adalah pengolan awak, itu adalah galah awak, itu adalah egre awak. Banyak rambutan yang masak, banyak kerambil ngelatuwo, banyak durian ngela masak, ndak sampai dek tangan bapak ibu deh. Tinggi, ya itu gunanya pengolan, itu gunanya penjulu, itu gunanya galah, itu gunanya egre. Tapi kalau ada sawit di hati lah masak, ada egrenya, lah bisa dijatuhan sawit itu dengan egre, lah bisa. Oh lun bisa deh, harus ada matododosnya, betul dah. Banyak jorian yang masak di hati, kalau ambil dengan galah bulu atau ya, akan jepitnya tuanya, agia mato sadaunya, ya sadau nama suka pak. Lah jale, egre lah do untuk kabupaten Pak Gusmir Indra, untuk provinsi Marwan, lah do galanya, lah do pengolahan awak, tapi bori mato dodosnya supaya copek pajatu sawit deh, bori mato sadaunya supaya copek. Trek, gugur jor yang deh.
Apa metododosnya? Apa mato sadaunya? Proposal. Nah itu Pak Emerson. Kalau bisa sudah reses ya, ambo sampein ke Pak Emerson, ke Pak Kadis. Pak, orang di nak buatkan jalan produksi pertanian. Apa? Pak Kadis pasti tanya, mana proposalnya Pak? Nggak bisa dek kecek itu aja deh, walaupun Pak Kadis sekarang kampung awak butuh proposal, ada yang mengusulkan, ada penggulu awak, ada pengolahan awak, ada gala awak, ada egre awak, beri nyumato. Tadi Pak Kades telah menyampaikan butuhnya salah satunya turap tebing Sungai Kuantan. Turap tebing itu kewenangannya pusat. Buat proposal ke pusat, kami bantu mengantarkan. Balainya ada di Medan. Kalau sungai, tengok sungainya, ada yang kewenangan kabupaten, ada yang kewenangan provinsi. Nah, jadi Pak Kades, jalan produksi, irigasi. Kalau irigasi, saluran primer, saluran utamanya itu kewenangannya pusat. Itu Pak Kades. Kalau saluran sekunder, membuat cabang dari cabang utama itu kewenangannya provinsi. Tapi kalau tersier yang mengalirkan ke sawah-sawah, ke ladang-ladang, itu kewenangannya kabupaten. Tapi itu Pak Kades. Ah, jadi nan mano nak kita buat? Kabinet paling godang Pak, kita usulkan ke pusat. Anan mengeluarkan ke lahan kami sekian hektar Pak, usulkan ke provinsi. Sepanjang tali boru pidato hari kini, tapi tidak diikuti dengan proposal, tidak ada metododos, tidak ada sadaunya, tidak bisa kami sebagai galah kau menjatuhkan buah itu. Nah itu reses tuh. Iko ayo doa berperang mengusulkan segala. Kalau anggota dewan diturun, minta jangan kene. Yang godang minta 500 juta, 1 miliar. Itu minta kami anggota dewan turun, belikan kami jilbab kecil. Itu tidak perlu menunggu Pak Gusmir Indra, Pak Marwan jadi dewan. Aduh sok wak belikan loh. Kami bisa nak batang poli Pak Katoar, bantu kami untuk minyak jalan kecil. Yang turun itu anggota dewan. Bacokak bapak dengan ibu gara-gara memilih Pak Gusmir Indra. Berpisah ranjang mentuo dengan orang rumahnya dek gara-gara memilih dewan. Lah menjadi dewan tidak bapak guno kan nih. Guno kan nyala jadi galawa. Kamu dengar ibu dulu? Membuntang longan anak Pak Usin di sawah dia pogo di seberang tolu harus pilih Pak Marwan tuh. Alhamdulillah lah tapi pilih gini aguno kan nya. Apa yang jarang pekari mari Pak Marwan nya desa banyak ngan dikunjungan. Ompek ratui sekian desa awak jadi kuansing 229 desa ya. 229 desa awak di kuansing saja. Tambahin harus dikunjungi. Mumpung datang, sampaikan kebutuhan. Kebutuhan apa? Untuk pembangunan desa. Ke dewan turun minta bola poli. Kecil. Ira, kalau duit provinsi itu 10, sekian triliun. Kau minta bola poli, sakitnya tuh di sini. Ira. Nah, tuh yang namanya reses. Untuk tahun kini atas izin Pak Kadis Perkebunan Pertanian Kuantan Singingi, ambo potanglah membagikan 5 bole power tracer dan 6 hand traktor. Betul Pak Isra? Itu anggaran provinsi. Walaupun provinsi tentu atas izin Kadis awak di kabupaten. 29 unit untuk Provinsi Riau power tracernya. Berapa? 29 untuk Riau. Awak kabupaten kota Riau 2 boleh. Sementara dari 29 itu 5 boleh ambo bawa ke Kuansing.
Ompek boleh untuk orang lain ini bersama-samanya. Habis dia sebanyak dapat Marwan lah yo mau mengumpulkan tenjunya. Dan harus tabau 5 boleh. Desa dan banyak pertanian. Tenju awak gubernur. Kalau di kabupaten tenju Pak Dewan itu adon ke Pak Bupati, kepala dinas. Ke badon ke masyarakat tenju. Ke dinas. Pak Kadis, masyarakat seberang Tolua itulah berapa lama butuh jalan produksi. Tolong ambo. Kini banyak Covid Pak. Nah, berapa yang bisa? Tidak bisa tahun bisa. Mengore. Menenju meja lo anggota dewan. Kalau lunta kabul ada itu ambo. Orang kabupaten lain dapat cie, dapat 2, aku ansing dapat 5 boleh. Ya pakai dis ya. Hand traktor onam kita bagi petang Pak Islah onam. Lado untuk seberang Tolua petang. Lado bantaran ke seberang Tolua. Power tracer lado untuk seberang Tolua. Lado dapat Pak. Anak ada dapat dah. Mini traktor. Potang sapi. Ada 5 boleh kelompok, dapat 5 boleh ikut, dapat 200 sekian ikut. Ada untuk seberang Tolua petang. Ada bantaran kemari dah. Masa iya? Tidak ada dah. Allah pernah minta. Allah pernah buat proposal. Kemana doanya? Ayo sampai ke Marwan. Nggak minta lah, sudah tuh nggak dapet lah. Nah untuk itu, ketika anggota dewan itu reses, sampaikanlah usulan pembangunannya. Apa yang kewenangan provinsi yang menyangkut bisa langsung ke desa, itulah mau sebut tadi. Di antaranya alat mesin pertanian, bisa hand traktor, bisa mini traktor, bisa power tracer. Buat proposal minta pengantar ke Pak Kadis awak. Lebih kuatnya, tujukan ke Pak Gubernur, ceki dinas pertanian. Antar proposal kion, cek lagi ke ambo. Kau Pak Kadis pergi ke Pokan tak pernah jumpa ambo dah. Lah pernah jumpa Pak. Ulun, kemana Pak ke Pokannya? Ke dinas. Pergi ke dinas pertanian penting, harus. Tapi Pak Kadis kalau jumpa Pak Gubernur, jumpa Pak Kadis di Pekanbaru, Pak kami butuh mesin pertanian Pak. Tidak ada anggaran gini lah Pak. Tidak bisa nyu Pak Kadis. Karena anggaran tidak ada. Nah iya Pak. Tangan ke bawah lah. Kenapa itu atasan ini? Pak Kadis di kabupaten mohon ke Pak Gubernur. Pak kami butuh itu Pak. Tapi Pak Kadis kan sampai gitu. Karena Pak Gubernur atasan ini. Oh sekarang kita tidak punya anggaran Pak Kadis. Yes, tidak bisa bantah Pak Kadis lah. Walaupun orang tinggi. Tapi kalau dengan dewan, ini Pak Marwan, anggaran kita terbatas. Ya kurangi yang lain. Bapaknya 7 kali sebulan ke Jakarta, kurangi turu. Boleh ke mesin, antar ke seorang Tolua. Bisa begitu. Tapi bagi dewan lang yang lain mengerti tugasnya. Ini tugas dewan itu 3 ya. 1 bicara, 2 bercakap, 3 mengecek. Nggak ada lain tugas itu ya Pak Kadis. Itunya, ya memang itunya. 1 bicara tentang apa? Tentang legislasi bang. Jadi disebutnya legislatif. Apa maksudnya legislasi itu? Membuat peraturan daerah. Kalau di kabupaten, peraturan daerah kabupaten. Kalau awak di desa kan ada BPD lah, badan apa namanya dah. Ini membuat peraturan desa. Kalau di DPD kabupaten membuat peraturan daerah kabupaten. Kalau di provinsi itu membuat peraturan provinsi. Tentang apa? Banyak hal. Tentang pertanian, tentang perkebunan, tentang perusahaan dan lain-lain. Bicarakan dengan gubernur. Pak Gubernur, ini perusahaan banyak di tempat kita. Apa ini kontribusinya kepada masyarakat? Kok selama ini tak sampai ke masyarakat? Mau kita buat peraturannya. Iko yang dapat bantuan dari perusahaannya, lagi berkuasanya ada Pak. Atau lagi bersenjatonya ada Pak lah. Apa dapat Pak? Anda ada senjata dibuatnya lah. Lagi banyak masanya ada Pak. Sementara masyarakat banyak kebutuhan tapi tidak dapat. Apa sebab? Tidak ada aturan. Maka dilahirkan oleh DPD Provinsi Riau disebut peraturan daerah tentang tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat. Perda nomor 6 tahun 2002 boleh. Itu ada tanggung jawab sosial perusahaan. Buat peraturannya. Bicarakan dengan gubernur. Bicaranya bisanya dengan membuat aturan.
Yang kedua apa tugasnya tadi? Kau nak dapat 500, kau nak menyimak dah. Yang kedua apa tadi tugasnya? Satu bicara, yang kedua bercakap. Bercakap tentang apa? Anggaran. Pak Bupati, duit awak ada 1,4 triliun. Berapa habis untuk pegawai? Habis 500 miliar, masih ada 600 miliar lah. Untuk apa dek kita guna 600 miliar? Sektor perkebunan sekian, sektor pertanian sekian, kesehatan sekian. Bicarakan dek Dewan. Kalau dapat sektor kesehatan, tolong diperjuangkan Pak Endrako. Untuk Seberang Taluk berapa? Untuk Benai berapa? Untuk Sentajo berapa? Kononnya dapilnya itu. Nggak perlu Pak Endrako nak berkawak sampai ke Cerenti bagaimana apa sih kau perjuangkan. Dah jale. Cakapkan dengan Pak Bupati, cakapkan dengan Pak Gubernur. Pak Gubernur, uang kita 10 triliun. Tolong kita bangun masyarakat kita, buat APBD. Bercakap. Yang ketiga apa tugasnya? Apa tadi? Mengecek. Mengecek tentang apa? Pengawasan. Tadilah dibuat anggaran untuk membangun irigasi di Seberang Taluk sepanjang 2 km. Awasinya. Poi ke lokasi. Yang diawasi kebijakan. Jangan lo teknis. Kok banyaklah anggota dewan, bagaimana anggota dewan yang diawasi teknis, lah numpang lo mau kur-kur jalan, itu enggak tugas dewan. Tugas dewan tuh awasi kebijakannya, bermanfaat enggak untuk masyarakat. Kalau bermanfaat, gulirkan. Contoh, ada bantuan dari Dinas Pertanian kepada masyarakat Seberang Taluk, yaitu bantuan bibit cabai sebanyak sekian hektar. Dibantu. Habis tinjau dek dewan, tanya ibu-ibu deh, berapa bibit cabai petang bu? Alhamdulillah mah laba buah kini. Berapa dapat? Kami dapat sekeluarga dapat mah 10 kilo sehari. Berapa dijual? 10 kilo teh kalau rogo apa kini 10.000, dapat kami 300.000 sehari. Alai apa bu? Alai mantap programnya. Adalah kelompok dibantu bibit itiak. Tinjau. Iya ibu dapat bibit itiak petang. Iya berapa ikut 40. Berapa hasilnya kini? Alhamdulillah batulur mah Pak, kini 30 buah sehari. 30 buah sehari berapa sebutir? 3.000. 3 ke 3 ala dapat lo penghasilan 90.000 sehari. Lai baguna bu, lai buat rekomendasi ke Pak Bupati, ke Pak Gubernur. Pak, program itiak ternyata bisa membantu meningkatkan ekonomi masyarakat. Pak, program cabai Bapak meningkatkan ekonomi masyarakat. Tolong digulirkan ke kelompok lain. Nggak lo perlu dikur mana kuatan simbol itiak Pak, mana kuatan simbol cabai, nggak perlu itu, nggak tugas dewan gitu Pak. Iya begitu Pak Merson. Dewan sekolah nggak situ, nah macam itu. Nah jadi tugas dewan tuh legislasi, anggaran, pengawasan. Belajar. Nah jadi kini ambo reses kemari. Ingin menampung aspirasi. Lambo jolekan apa makna reses, apa fungsi kami sebagai dewan. Kini ambo ingin mendengarkan Bapak Ibu lagi. Ada ndak usulannya kan digunakan ndak pengolahan. Silakan ambo catat.